pagi. Sebelum kita mempelajari materi selanjutnya, saya ingin berbagi satu ayat di dalam Yeremia 17 ayat 5 dan 7. Di ayatnya yang ke-7 ada janji berkat kepada mereka yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Tetapi di ayat yang ke-5, kebalikan dengan berkat adalah terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Sebenarnya kalau kita menyadari hidup kita ini adalah pemberian Tuhan, dan kita benar-benar dalam segala sesuatu tidak bisa tanpa Tuhan, kita benar-benar bergantung kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, menaruh harapan kita kepada Tuhan. Ayat 7 dikatakan diberkatilah orang tersebut. Dalam kegiatan perkuliahan kita butuh hikmat dari Tuhan, terlebih dalam mengerjakan beberapa proyek yang sudah disosialisasikan sebelumnya. Butuh hikmat dari Tuhan, butuh kesehatan, kekuatan. Mari kita bergantung kepada Tuhan. Dan sadar betul bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa melakukan apa-apa. Di ayat yang ke-5 sebenarnya, Tuhan tidak suka mengutuk orang ya. Tetapi ketika kita mengandalkan diri kita sendiri, kita mengandalkan orang lain, mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatan sendiri, hati kita menjauh daripada Tuhan. Seperti pemazmur katakan, hidup kita akan gersang. Sedangkan Tuhan adalah sumber hidup itu. Tuhan itu adalah air yang hidup. Ketika kita dekat-dekat dengan Dia seperti tumbuhan, kita akan hidup. Ketika kita mengandalkan Tuhan, selalu dekat dengan Tuhan, maka kita akan selalu diberkati oleh Tuhan. Mari kita selalu berpegang teguh kepada Tuhan, selalu berharap kepadanya, selalu bergantung kepadanya dalam kehidupan kita, sehingga kita akan selalu merasa diberkati oleh Tuhan. Sehingga kita akan selalu merasa ada sukacita di dalam Tuhan. Biarlah ini boleh menjadi kekuatan iman dalam kehidupan kita, agar kita selalu ingat untuk selalu menaruh harapan kita kepada Tuhan, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, dan mengandalkan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, terpujilah Engkau. Terima kasih atas firman Tuhan yang telah mengingatkan kami untuk selalu mau mengandalkan Tuhan, menaruh harapan kami kepada Tuhan. Terima kasih sudah mengingatkan kami bahwa tidak baik mengandalkan kekuatan kami sendiri ataupun mengandalkan manusia. Bantu kami Tuhan dengan Roh Suci-Mu untuk boleh mengerti dan selalu lebih hari lebih dekat kepada Tuhan. Berikan hikmat akal budi dari surga Tuhan ketika kami akan mempelajari materi-materi ini. Kiranya apa yang kami pelajari ini dapat bermanfaat dalam kehidupan kami, boleh menjadi berkat dalam kehidupan pribadi kami, dan terlebih ini boleh menjadi berkat dalam kehidupan orang lain juga. Inilah doa kami Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Ampuni dosa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, guys. Kita sudah belajar materi ini sebelumnya, bahwa di perusahaan, kalau kita bicara bisnis proses, maka dibagi menjadi 5 major transaction cycle, dan setiap siklus ini ada kaitannya satu dengan yang lain, ya. Nah, apa peran Accounting Information System? Peran Accounting Information System adalah capture data dari setiap siklus ini. Jadi, capture data itu bagian dari kita mau ambil datanya, dijadikan sebagai input di dalam Accounting Information System. Nah, kemudian hasil inputan tersebut akan disimpan. Nah, tempat penyimpanannya ini disebut General Ledger. Jadi disimpan di dalam General Ledger. Jadi General Ledger itu adalah sebenarnya dalam konteks computerized seperti tempat penyimpanan, ya, tempat penyimpanan. Oke, sekarang sebentar ya.
Jadi tempat penyimpanannya adalah general ledger, maaf saya pause tadi. Oke, jadi kalau misalnya menjadi seorang accountant, ya menjadi seorang accountant, kita harus mengerti peran penting dari apa yang dinamakan dengan siklus proses data. Kan accounting itu tujuannya adalah untuk menyiapkan report. Dalam hari ini report laporan keuangan, tetapi waktu kita mengembangkan sistem informasi akuntansi, sistem informasi akuntansi itu sebenarnya harus bisa mengintegrasikan data yang sifatnya keuangan dan non-keuangan. Makanya kita perlu interview bisnis prosesnya, mengerti bisnis prosesnya seperti apa untuk masing-masing perusahaan, dan kemudian kita akan mulai mendesain segala sesuatu yang dibutuhkan agar pada saat kita input data, kemudian kita proses, dan hasilnya akan berupa laporan keuangan, yakni informasi, maka bagian-bagian itu atau step-step itu harus perlu dimengerti oleh seorang accountant. Nah, ini adalah beberapa pertanyaan penting yang harus dijawab sehubungan dengan siklus proses data ya, siklus data processing. Yang pertama kita harus tanyakan data apa yang harus kita input ya, atau simpan. Siapa yang punya hak, siapa yang berhak atau punya akses ya terhadap data tertentu, sebab data ini adalah aset perusahaan. Sifatnya bisa saja rahasia, jadi tidak sembarangan orang bisa akses data tertentu. Jadi kita harus mengerti siapa yang sebenarnya boleh dan tidak boleh akses data tertentu. How should the data be organized? Bagaimana kita mau organize data ini? Fakta-fakta yang kita pelajari, yang di-capture oleh Accounting Information System adalah ERA, Event Resources dan Agent-nya. Bagaimana kita mau organize itu? Bagaimana kalau ada terjadi perubahan kita update? Bagaimana cara simpan? Bagaimana cara akses? Bagaimana cara untuk retrieve data tersebut? Dan bagaimana ketika seandainya satu waktu kita sangat butuh informasi tersebut, apakah informasi tersebut tersedia? Sebab jika kita butuh informasi dan tidak tersedia, berarti informasi tersebut tidak berguna walaupun ada. Oke, jadi untuk mengerti semua pertanyaan-pertanyaan ini, kita harus mengerti konsep data processing itu seperti apa. Data processing itu terdiri dari 4 steps. Pertama data input, data storage, data processing, kemudian information output. Dan kembali lagi seperti itu namanya siklus, kembali lagi data input, data storage, processing, information output. Kalau kita belajar di manual system, data input itu triggernya adalah business transaction, kemudian kita input dalam bentuk data transaksinya, kemudian disimpan, cara simpannya itu kita posting ke ledger ya, kemudian diproses, nah diproses itu posting, mana yang debit, mana yang kredit, ini kalau kita bicara yang manual. Kemudian setelah itu jadilah laporan keuangan ya, informasi output dalam bentuk informasi yakni laporan keuangan. Cara kerja aplikasi computerized system juga demikian kalau pakai software, cuman teknisnya yang berbeda, dan kemudian keunggulan dari computerized system akan lebih cepat ya, lebih efektif, efisien, dan ketika kita butuh data tersebut kapan saja tersedia. Oke, kita bicara sekarang mengenai data input. Data input ini triggernya adalah business activity. Jadi yang kita mau capture, kan ada banyak sekali data transaksi bisnis. Jadi yang kita mau catat itu adalah transaksi bisnis. Kalau yang bukan transaksi bisnis, berarti kita tidak catat. Contoh kalau family, contoh kalau ada karyawan yang merit, kemudian dia menghabiskan dana 500.000, contoh ya, ini cuma contoh. Sorry, bukan 500.000. Misalnya contoh 50 juta, maka pengeluaran dia terkait event dia menikah tersebut tidak kita catat di perusahaan karena itu bukan transaksi bisnis. Karena itu adalah uangnya dia gunakan untuk keperluan pribadinya walaupun dia adalah karyawan dari perusahaan kita. Nah, jadi yang kita capture adalah
era, event that occur, resources affected by event, dan agent who participated. Ini sangat penting sekali. Jadi kita capture-nya itu, misalnya contoh event. Eventnya adalah event apa? Event penjualan. Business transaction, business process. Activity-nya adalah activity penjualan. Oke, tanggal berapa event? Kalau kita bicara berarti event itu bicara mengenai waktunya, kapan itu, tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa. Resources affected by the event. Kalau kita jualan barang, inventory mana yang kita jual, produk mana yang kita jual. Kemudian jika kita jualannya cash sales, resources apa yang dipengaruhi oleh karena kejadian tersebut. Jadi kalau kita terima cash, berarti resources kita dalam bentuk cash bertambah, tetapi resources kita dalam bentuk produk itu dia berkurang. The agents who participated, mungkin salesman-nya. Kenapa kita catat? Karena salesman salah satu, misalnya contoh kalau kita ada kebijakan terkait komisi, kita perlu catat untuk perhitungan komisinya dia. Oke, kalau misalnya contoh agentnya, salesman-nya ada 1.000, kemudian kita punya kebijakan tersebut menggunakan manual system, sangat complicated dan susah, apalagi untuk manajemen membutuhkan data yang cepat terkait mana semua salesman dan berapa semua yang harus dibayar kepada mereka atas penjualan mereka contohnya. Itu walaupun data ada, prosesnya itu bakalan lama. Tetapi kalau pakai aplikasi, sudah pakai computerized system, memungkinkan sangat cepat untuk diperoleh. Oke, sekarang kita bicara data input. Ada banyak tindakan yang dibuat, ya, number of actions yang dilakukan untuk memastikan bahwa data yang diinput itu akurat dan efisien. Jadi ada dia punya prosedur supaya tidak salah input data, sebaiknya seperti apa. Nah, accounting information system handle sampai pada step detail tersebut. Jadi bagaimana cara supaya data input itu tidak salah, ya, inputan data itu tidak salah, bagaimana seharusnya prosedurnya. Nah, jadi saya mulai perkenalkan ini satu persatu bahwa bagian dari sistem itu adalah prosedur juga. Kita harus buat prosedur. Ada sejumlah hal, misalnya contoh terkait dokumen, ya. Ini ada disebut turnaround document. Ada juga source data automation, ada well-designed source document and data entry screen, pre-number document, nih, to verify transaction. Jadi begini, yang mengenai dokumen-dokumen ini seperti ini. Jadi misalnya kita mau catat bahwa sudah ada pelunasan dari customer. Seorang accountant itu, kalau dia mau catat bahwa sudah ada pelunasan dari customer, berdasarkan apa supaya dia tidak salah input? Apakah ada telepon dari bagian penerimaan pelunasan, halo, boleh dicatat bahwa sudah ada pelunasan? Atau seperti apa prosedurnya? Jadi misalnya contoh salah satu adalah source data automation. Kalau seandainya customer itu sudah bayar dan kemudian mereka bayarnya lewat bank, oke, dia tinggal lihat dia punya rekening koran, atau mungkin biasanya ada akun bank yang sudah terhubung dengan aplikasi, dia langsung otomatis bisa cek bahwa pelunasan itu otomatis ada karena sudah ada pelunasan masuk di dalam akun bank, atau melihat rekening koran. Jadi ada bukti pelunasan, ada kwitansi yang dijadikan landasan untuk oke, saya mau input sudah lunas karena ada kwitansinya, ya. Gitu. Sudah lunas karena ada bukti, ya. Ada bukti, kita buat resipnya. Kita buat resipnya atau buat kemudian kwitansi penerimaan atas bukti bahwa customer itu sudah bayar. Jadi kalau kita menggunakan source data automation seperti ini, yang kalau pembayaran customer langsung melalui via bank, ya, melibatkan pihak ketiga, itu sebenarnya kita capture data dengan kondisi untuk meminimize human intervention. Jadi improve accuracy and efficiency sebenarnya itu. Jadi
Nanti kita akan pelajari satu persatu nanti di materi yang selanjutnya. Ini cuman gambaran umum saja bahwa data itu, ya, fakta yang terjadi pada proses bisnis itu kita perlu capture. Dan biasanya setelah kita capture, data tersebut kan disimpan. Ya, ada tempat penyimpanan. Kalau di accounting itu namanya general ledger. Kalau kita bicara tempat penyimpanan, ya, konsepnya tempat penyimpanan itu harus diorganize dengan baik. Jangan sampai walaupun datanya banyak, tetapi karena tidak diorganize dengan baik, kita susah mau cari data tersebut ada di mana, sehingga sia-sia lah walaupun ada data tersebut. Seperti contoh begini, saya isi lagu, ya, di saya punya laptop. Kemudian saya tidak organize itu ini adalah lagu lagu zaman kapan, ini adalah lagu rohani, ini adalah lagu instrumen klasik, ini adalah lagu apa sesuai dengan saya punya selera. Jadi waktu saya mau cari ada satu lagu yang saya pengen sekali mau dengar, tetapi karena saya isi di dalam satu folder itu berantakan, sudah campur-campur, maka susah bagi saya untuk cari. Atau mungkin sudah di folder yang berbeda dan tempat penyimpanannya sudah semrawutan di saya punya laptop. Jadi um, saya akan sangat susah untuk mencari file tersebut walaupun itu ada dalam laptop saya. Jadi percuma. Seperti contoh, ya, saya kasih contoh. Ini kalau di pekerjaan saya, pekerjaannya Mem sebagai seorang dosen, Mem suka bagi begini. Ini artinya mengorganize pendidikan dan pengajaran, penelitian, publikasi dan lain sebagainya. Walaupun ini sudah mulai nimbrung lagi yang lain-lain dan harus sebenarnya diorganize juga. Jadi kalau saya mau cari materi terkait pembelajaran di kelas, langsung pergi ke 01 pendidikan dan pengajaran. Di sini ada mata-mata kuliahnya. Seperti jadi lebih gampang. Nah, kalau misalnya contoh ada informasi yang penting tetapi kemudian itu susah untuk dicari, itu tidak akan berguna walaupun ada karena tidak diorganize dengan baik. Jadi data storage itu adalah tempat penyimpanan tetapi tanda kutip harus terorganize dengan baik. Oke, harus organize dengan baik. Data needs to be organized for easy and efficient access. Ini akses. Untuk akses juga ini kepentingan akses. Kenapa buku itu harus dibagi menjadi bab, chapter, kemudian paragraf, supaya kita gampang cari. Kita mau lihat konten terkait apa, lihat di daftar isinya dan langsung pergi ke halamannya. Bayangkan kalau buku tidak ada bab, tidak ada chapter, ya, tidak ada, kemudian tidak ada halaman, nah akan sangat susah untuk kita menemukan informasi. Oke, ini beberapa terms vocabulary terkait data storage. Ini kita sudah familiar, ya, ledger, ya. Kalau dalam konsep data storage, ledger itu kan akumulasi informasi tentang resources and agent. Jadi um, kita bisa track beginning balance, ada peningkatan atau penurunan, ending balance dari setiap komponen-komponen aset, dia liability, owner's equity, revenue, expense, ada gain, loss, dan ada dividend account, ya. Semuanya kita bisa track lewat situ di ledger. Kamu ingat tidak ledger, ya, kumpulan account-account yang kamu pernah praktek itu dalam praktikum di kelas accounting awal? Apakah susunan dari masing-masing account itu sembarangan diisi atau sebenarnya itu teraturnya itu adalah sesuatu yang disengaja. Jadi kalau kalian masih ingat sebenarnya itu dimulai dari semua account aset, ya, mulai dari cash, account receivable. Jadi waktu dulu Mem pandu di praktikum, saya bilang kalau kamu mau cari miscellaneous expense, jangan cari di awal-awal buku ledger, cari di bagian terakhir karena sudah pasti penempatannya di akhir. Itu memang sengaja dibuat supaya kita gampang untuk cari. Kalau kita mau cari aset, jangan cari di belakang-belakang buku tersebut, buku ledger, cari yang di awal-awal. Oke, jadi itu harus terorganize. Prinsipnya tempat penyimpanan itu needs to be organized. Apa tujuannya? For easy and efficient access. Oke, ini contoh ledger 4 kolom yang kalau kalian pakai aplikasi komputer hampir tidak seperti ini lagi bentuknya, ya. Hampir memang benar-benar changing natural dari accounting itu sendiri untuk manualnya. Jadi ledger itu adalah summary level of information sebenarnya untuk all accounts. Nah, sekarang ini general ledger ada subsidiarinya. Kalau kita di kelas accounting itu ada
Account receivable ya ada subsidiarinya, tapi inventory juga ada subsidiarinya. Tergantung ya besarannya dan turunannya kita mau mau buat seperti apa untuk kepentingan tertentu, silakan dibuatkan subsidiary ledgernya. Nah, sekarang kita mau belajar ada salah satu cara untuk bisa organize data dengan baik, yaitu coding techniques. What is coding? Coding is a method of systematically assigning numbers or letters to data items to help classify and organize them. Nah, ini cocok dengan kita punya konsep data storage. Jadi kalau kita buat coding, ini adalah metode yang secara sistematik bisa assign dalam bentuk ya dalam kombinasi numbers and letters, angka dan huruf. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengklasifikasikan dan organize, atur data tersebut. Ada beberapa macam tipe coding, yaitu sequence codes, block codes, dan group codes. Sequence codes itu seperti apa? Sequence codes itu namanya sequence, jadi dia berurutan ya, berurutan. Jadi misalnya 001, 002, 003, 004. 004 setelah 004 harusnya ada 005, jangan 006. Biasanya ini mereka atur kalau misalnya di penomoran kwitansi misalnya. Jadi harus ada sequence code. Apa tujuannya? To ensure, memastikan all items are accounted for. Memastikan semua item itu dicatat. Misalnya contoh kwitansi penerimaan. Kalau misalnya contoh kalian pergi cek ya, mau audit, kemudian lihat kwitansi ini kok dari 002 langsung lompat 005. Yang 003 sama 004-nya yang mana ya? Tidak ada. Nah, jadi itu adalah satu bentuk kita untuk lihat, oh ini ada sesuatu yang salah. Dan jika ada duplicated numbers, misalnya kwitansi 004-nya sudah ada dua, berarti itu ada kecenderungan ada errors, dan kalau tidak ada errors, bisa saja itu adalah kecenderungan adanya kecurangan. Jadi, pastikan semua item itu tercatat, dan kemudian tidak ada duplicated numbers, ya. Tidak ada duplicated numbers. Ensure no gaps in the sequence. Tidak ada yang tidak ada. Kalaupun misalnya contoh tidak digunakan, tetap ada kwitansinya, kemudian tulis saja kwitansi batal karena salah. Tidak apa-apa. Jadi jangan dibuang. Itu untuk memastikan bahwa semua item itu tercatat. Nah, jadi makanya sangat bahaya sekali kalau kita punya sistem menggunakan kwitansi pasar ya. Kwitansi pasar itu maksudnya begini, sequence-nya itu kita catat. Adalah lebih baik kalau sudah tercetak, dicatat tercetak ya. Berurut tercatat dan dicetak memang. Jadi kalau misalnya kita isi itu manual, misalnya kita menerima uang sekolah ya atau pembayaran sesuatu ada staff kita, kemudian dia isi 001 500.000. Oke, dia dokumentasikan itu, dia berikan. Kemudian yang kedua adalah ada yang bayar 2.500.000. Contoh dia mengalami dilema keuangan dan kemudian dia menerima uangnya dan dia tidak buat kwitansi nomor 002 tersebut. Ya. Jadi dia keep uangnya, tidak buat kwitansinya, dan ketika ada orang ketiga bayar, dia buat itu 002. Sehingga item pencatatan untuk transaksi yang 002 itu tidak tercatat, padahal ada. Nah, untuk kontrol itu juga, kalian ingat tidak, ada beberapa toko yang kasih tahu, jika Anda tidak menerima kwitansi, maka Anda berhak mendapatkan bonus atau hadiah. Itu sebenarnya untuk kontrolnya di customer. Supaya staff di perusahaan tersebut, memang dia disiplin untuk mencatat nota, menghasilkan nota, stroke, karena itu akan diperiksa ya, apakah all items itu are accounted for atau tidak. Semua item itu tercatat atau tidak. Oke. Jadi itu sequence code. Kemudian block codes. Block codes namanya block, ada sejumlah angka ya, sequence atau bisa juga huruf yang ada arti tertentu untuk
partikular kategori tertentu. Misalnya kalau di sini itu terkait social security number, kalau misalnya contoh nomor 008 sampai 009, itu berarti mereka tahu itu adalah Fairmont. Atau 004 sampai 007 itu mereka tahu adalah Main. Oke, atau misalnya contoh kalau di kamu punya ID, ada digit tertentu yang menyatakan itu kamu akuntansi, ada digit tertentu yang menyatakan bahwa itu kodenya kamu adalah manajemen. Jadi itu block codes. Nah, sekarang yang group codes. Yang group codes, two or more subgroups of digit are used to code an item. Ini ada beberapa ini ya, subgroup of digit, beberapa digit subgroup yang digunakan sebagai kode item. Nah, kalau di chart of account kita gunakan kombinasi ya, kombinasi dari block codes dan sequence codes. Dan juga ada untuk group codes. Tapi yang saya mau sosialisasi adalah yang sequence dan block codes, kombinasinya. Nah, ini adalah tips-tips bagaimana cara kita ini tips-tips bagaimana cara kita membuat coding. Teristimewa dalam membuat coding chart of account, product, supplier, dan customer. Ini guidelines-nya ya, the guidelines. The code should be consistent with its intended use. So make sure you know what user needs. Provide enough digit to allow room for growth. Keep it simple in order to minimize costs, facilitate memorization, ensure employee acceptance, then make sure it's consistent with the company's organization structure, other divisions of the organization. Jadi, yang pertama adalah kita akan mulai sosialisasi bagaimana cara bikin coding chart of account dan kemudian mengacu kepada guideline ini. Contoh yang pertama ya. Nih. Contoh kita mau apply yang itu pertama ini. The code should be consistent with its intended use, so make sure you know what users needs. Harus konsisten ya. Jadi misalnya contoh kita buat dulu untuk account type-nya ya. Account type-nya contoh 1 itu, kode 1 kita khususkan untuk keluarga aset, 2 liabilities, 3 equity, 4 revenue, 5 expense. Ini digit pertama. Jadi kalau kita konsisten, tidak ada digit yang diawali dengan angka 2 itu adalah aset. Karena semua yang kode 1 itu aset, yang pertama, digit pertama. Kode 2 itu adalah liabilities. Kode 3 equity, kode 4 revenue, kode 5 expense. Jadi accountant itu akan tahu bahwa semua yang diawali dengan kode 2 itu apa. Tidak mungkin revenue. Semua yang dimulai dengan kode 5 itu adalah expense. Jadi kalau misalnya lagi bicara-bicara kemudian mau create account baru, mau buat account apa, tipenya apa, buang aja kode 5, bikin aja kode 5. Ya. Semua sudah mengerti. Jadi by code mereka berbicara by kode ya, dan kode tersebut ada artinya. Jadi user punya penerimaan itu sudah apa namanya? Sudah terintegrasi dengan kode. Provide enough digit to allow room for growth. Nah, ini nanti maksudnya adalah begini ya. Contoh, ini cuma contoh dulu ya. Kalau seandainya kita sudah buat account type, kita akan masuk ke sub account type-nya. Kalau saya suka desain seperti ini, saya copy di sub account type-nya, kemudian saya mulai bikin dia punya sub account type berdasarkan kategori juga dari pemisahan ini aset. Misalnya contoh ini saya mau kasih nomor 11 itu adalah current asset. 12 ini misalnya fixed asset. Oke. Jadi kalau kita konsisten, maka semua yang diawali dengan digit 11 itu adalah current asset. Tidak boleh ada 11 tapi kemudian itu adalah fixed asset. Jadi harus konsisten. Misalnya yang kedua ini kita bikin sub account type-nya 21 ya. 22. 21 itu ya diawali dengan 2 yang digit pertama ini. Kemudian di sini misalnya current liability.
Kemudian yang ini long term liability atau di sini short term liabilities, terserah lah kamu punya istilah ya. Ini long term liability. Oke. Kemudian yang equity. Yang equity ini perusahaan, misalnya contoh bukan perusahaan publik tidak menjual saham, misalnya kamu bisa mulai dengan kapital modal dari owner, ini bisa drawing. Okay. Bisa juga capital laba ditahan, misalnya contoh boleh 32, ini boleh 33. Atau bisa saja di dalam kapital ini nanti ada turunannya. Jadi kita tidak harus selalu fix di awal, tetapi ini bisa bolak-balik dan kemudian kita lihat yang bagusnya seperti apa. Revenue itu 41. Jadi misalnya contoh kita beri nama sales revenue. Oke. Yang mengurangi revenue ada sales return and sales discount misalnya pertama. Ini 43 sales return and allowance. Nah, di aplikasi tergantung kalau dia seandainya tidak bisa di kode 4 sebagai revenue, type-nya untuk diskon ini sebenarnya cost of revenue ya. Tergantung nanti kita mau setting di aplikasi seperti apa. Tapi untuk mendapatkan net sales itu adalah sales revenue kurang sales discount kurang sales return and allowance. Kita bisa buat begini kodenya. Kemudian untuk expense 51 misalnya cost ya, cost. 52 itu semua expenses. Nah, cost itu bisa cost of merchandise sold, cost of goods sold, ya. Bisa di situ semua. Oke, jadi ini sub account type-nya. Dan setelah masuk di sub account type, kita bisa copy. Kemudian, yang di sini, Yang di sini, di bagian bawah sekali sini, kamu bisa tambahin kode 6, boleh. Atau 53 itu untuk others. Kalau dia perusahaan kecil, kamu tambahin 53 aja untuk others income atau others. Atau bisa juga kode 6, other income dan other expense. Ini 6. Namanya di sini ini other income strap other expense, nanti dia 61-nya other income, kemudian 62-nya ini adalah other expense gini. Jadi dia dapat berapa? Nah. Ini general ledger-nya. Baru kita masuk ke subsidiary-nya. Untuk account-nya di sebelah sini. Ya, baru kita masuk ke turunannya. Jadi misalnya contoh current asset itu kamu bisa bagi subsidiary ledger, kemudian nanti di final paling terakhir sekali ya punya child. Jadi current asset itu let's say seperti ini contohnya. Oke, yang pertama ini saya suka buat begini. Satu-satu saya kasih grup, misalnya ini block code. Nah, ini yang dinamakan dengan block adalah kita blok yang kode 1 itu khusus buat aset. Satu-satu itu kita blok buat current asset. Kemudian kita blok lagi lebih lanjut, 1101 itu bisa saja untuk cash and bank. Kemudian 1102, contoh 1102, misalnya adalah untuk investasi jangka pendek. Kan marketable security itu lebih liquid dari account receivable ya, tapi tidak ada, tapi kemungkinan di kedepan hari itu bakalan ada. Nah, kalau belum dipakai, jangan dulu diisi di sini marketable securities untuk investasi jangka pendeknya. Tapi kalau kita punya, misalnya contoh kita ada account receivable ya,
kita jangan catat di 1102, kita catatnya 1103. Ini untuk semua receivable ya. Saya katakan di sini receivable. Nanti turunannya di bawah. Receivable-nya ini bisa receivable dari customer, receivable dari karyawan pinjam uang, macam-macam. Jadi kita bikin subsidiary tapi masih levelnya group. Oke. Nah, 1102 ini kita tidak jadi pakai, bukan tidak jadi pakai, belum ada, tapi berpotensi kemudian hari kalau dia growth, perusahaannya bisa saja ada. Jadi kita loncat ini bukan karena salah, tetapi ini ya, ini artinya ini. Provide enough digit to allow room for growth. Ya, enough digit. Ini salah satu. Ini salah satu ya untuk bloknya. Provide enough ini ya. Enough digits. Ini receivable. Kemudian contoh 1104, misalnya ini adalah supplies. Tambah lagi ke bawah. Contoh, tambah lagi ke bawah 1105. Ini mungkin untuk materials atau inventory. Ini inventory. Ya, ini inventory. Atau bisa langsung di sini inventory direct materials. Bisa di sini 1106 inventory finished goods atau inventory work in process, boleh juga. Kalau ada pengkategorian kayak contoh barang-barang jualan merchandising, mereka suka kategori misalnya inventory kursi, inventory meja. Jadi ada kebutuhan di mana mereka pengen view inventory-nya berdasarkan ini, boleh juga. Isi begini. Ya. Tapi karena ini masih grup, jadi kita taruh di sini inventory. Kemudian apalagi yang lain? 1106 prepayments. Ini kayak asuransi, sewa dibayar di muka, termasuk juga pajak mungkin yang dibayar di muka, masukkan ke sini. Kemudian apalagi? Saya ada coba lihat contoh yang lain ya. Contoh, saya nanti share ke kalian beberapa contoh ya. Ini kayak gini, inventory-nya. Bisa inventory pusat, cabang, ya. Ini kayak begini. Inventory, ada juga mereka ingin lihat inventory yang masih dalam perjalanan, mereka create ini. Karena mereka pengen tahu berapa banyak lagi inventory yang masih in transit karena barangnya mau dikirim. Ada office supplies mereka bagi, ya, ada prepaid expense, ada prepaid tax, oke. Jadi bisa add ya, bisa add. Jadi kalau kita sudah bicara pakai aplikasi, kode itu tidak bisa dirubah, tetapi nama ini bisa dirubah. Nah, fixed asset juga demikian, kita bisa isi ya. Ini seperti contoh di sini fixed assetnya. Kalian lihat ini fixed asset. Dia bagi dua. Yang tangible ya, yang tangible, dan dia bagi juga accumulated. Jadi fixed asset dan fixed asset ya dibagi dua, yang asetnya sendiri dan juga untuk nilai accumulated-nya ya. Ya. Ini sebaiknya yang fixed asset bisa ditambahin di sini 13 mungkin intangible ya. Kalau mereka pakai sistem, kamu bisa tambahin di sini 13 adalah intangible asset. Oke. Intangible asset. Dan untuk fixed asset ini sendiri, kamu bisa bagi grupnya 1201 itu untuk fixed asset itu sendiri. Bisa grup, kemudian turun lagi nama yang sama boleh ya. 1202 ini untuk accumulated. Gini enggak sih tulisannya? Accumulated depreciation. Gini. Oke, ini liabilities, equity, revenue. Saya kasih contoh yang ini saja ya. Yang di awal-awal. Oke, contoh cash and bank. Cash and bank ini kita bisa masuk langsung ke account ya.
di sebelah sini bisa masuk ke detail ke account. Jadi misalnya contoh cash and bank, ini malah fleksibel. Kamu bisa bikin 1101 untuk cash saja, cash and cash and other cash, setara cash begitu. Baru kemudian akun bank sendiri boleh juga. Atau kamu pisahin digitnya. Jadi misalnya contoh begini. Account cash itu saya akan mulai dengan 1101. Jadi apa artinya 1101? Itu adalah grup cash and bank. Kemudian saya bikin 001. Ini sequence 001. Jadi ada block code dan diikuti dengan 3 digit ini sequence. Jadi 001 itu saya mau block untuk yang mulai dari cash. Misalnya pertama cash on hand atau cash di toko A, cash di toko B, atau petty cash boleh. Tetapi waktu saya mau bicara bank, saya akan 1101, saya mau buat ini jadi kosong, contoh 050 atau 101. Di sini adalah bank. Jadi bank Danamon yang ini. Nih, jadi di digit 101 dan ke atas itu buat bank, 001 ini adalah untuk cash on hand. Sebenarnya sih tidak mungkin ya account banknya banyak, tapi kalau ada account-account yang lain di sini kayak inventory banyak, allow for room for growth itu kita harus pertimbangkan. Jadi ini yang masuk akalnya 3 digit, 2 digit bisa, tapi 3 digit juga ya masih masuk di akal. Tapi kalau sudah 4 itu sudah tidak masuk akal lagi karena account itu tidak akan mungkin kan, maksudnya banknya itu bisa sangat beratusan begitu sampai beribuan sampai ribu cash on hand, oke? Kayak begini. Receivable, kamu bisa grupkan misalnya contoh untuk receivable dari customer 1103, kemudian 001 itu misalnya account receivable, account receivable, account receivable customers. Oke, cuman account receivable saja. Dan kemudian ada jenis-jenis receivable yang lain kayak gini, 1103, 101 start, kayak employee receivable. Ini kalau karyawan pinjam uang. Nih. Ada juga kasbon ya, ini employee kirim pinjam uang tapi nanti potong di gaji. Nah, boleh juga. Jadi other receivables itu bisa isi di sini. Terserah kategorikannya seperti apa. Kalau dulu saya suka account receivable-nya ini, contoh kalau ini adalah sekolah, account receivable kelas A, kelas B, kelas C, kelas D. Tapi kalau kita pakai sistem, kita isi saja account receivable 1, nanti akan ada report tersendiri terkait dia punya subsidiary ledger, tidak perlu ditampilkan dalam account. Oke. Nah, sekarang supplies juga demikian. Kalau supplies dia dibagi store supplies dan office supplies boleh, tapi kalau dia cuman satu saja supplies untuk semua ya kita mulai dari 001, kita buat ini apa namanya, supplies ya, namanya supplies ya, boleh. Atau kita masukkan dalam kategori prepaid ya, ini kan kategori prepaid, boleh. Inventory kita bisa masukkan ini 1105001 inventory, contoh jasa boarding baju. Oh jangan, salah contoh. Meja, ini untuk perusahaan merchandising. Kursi, AC, ini ya kalau untuk mebel, toko mebel. Mebel lagi, kursi, dan seterusnya ya, berdasarkan grup karena kepentingannya owner mungkin pengen lihat inventory-nya itu berdasarkan kategori produk. Nah, ini 002. Kalau fixed asset, contoh misalnya di sini mereka tidak ada tanah, ya, contoh misalnya gedung ya,
building. Ini 001. Maka pasangannya di sini kamu atur begini supaya dia cantik. 1202 001. Di sini accumulated depreciation building. Jadi dia kayak berpasangan gitu, ini dan ini. Tetapi apa bedanya dua ini? Yang ini 001 ini adalah grup untuk aset itu sendiri, fixed asset, dan 002 itu menyatakan bahwa itu adalah di kelompok accumulated depreciation. Jadi ini menyusun chart of account ini juga harus ada seninya ya. Makanya di beberapa definisi yang lain accounting itu disebut seni. Karena kita harus memang ada seni supaya dia terlihat bagus itu seperti apa ini. Ada maksudnya. Ya. Mohon diperhatikan dengan baik ya cara untuk menyusun chart of account ini sebab untuk membuat chart of account ini tidak banyak seminar tentang ini untuk developing COA seperti ini. Ini juga saya dapat waktu dulu saya kerja dan kemudian ini adalah sebenarnya bonus untuk kelas kita. Jadi saya rasa ini sangat powerful sekali karena waktu kita susun seperti ini itu langsung mencerminkan nature dari bisnis itu seperti apa. Beda kalau kamu pengen buat chart of account dan melihat referensi buku maksudnya langsung copy paste dan kemudian tidak cocok itu untuk di-apply untuk bisnis tertentu, saya sarankan lebih baik kamu create sendiri, desain sendiri chart of account-nya. Ini tidak bisa hanya dilihat, tetapi kamu harus coba apply di kamu punya project makanya. Oke, intangible ini penggunaan software, kamu bisa masukkan seperti ini, ya misalnya 1301 itu untuk intangible asset itu sendiri, atau langsung bisa tulis software, ya kemudian 1302-nya adalah accumulated amortization software-nya. Oke. Baru turunannya ini turunannya kamu 1301 ya udah namanya ini. Atau kamu lengkap ODU atau apa boleh. Jadi sampai di turunannya itu. 1302 untuk ini apa namanya accumulated-nya. Sama. Seperti ini. Kalau dia cuman tidak ada tambahan lain, kayak contoh di tangible kan ada building, ada equipment. Kamu bisa di bagian ini, supaya tidak boros, kamu bisa 1301 software and accumulated begini. And accumulated amortization ini. Tapi yang detailnya ini nih software, baru 002-nya kamu bisa isi itu dengan accumulated amortization. Itu juga boleh. Ya, itu juga boleh. Oke. Nah, sekarang untuk current liability dan seterusnya itu seperti itu. Nanti juga ada beberapa contoh yang saya akan kasih. Contoh-contoh chart of account, silakan mengarah ke situ. Ini cuma di awalnya, tetapi pokok yang paling penting begini ya. Waktu di bagian expense, ini bagian expense. Di bagian expenses itu kan ada macam-macam expenses. Jadi ada yang membagi administratif dan marketing boleh sesuai kepentingan. Ada yang gabung general, administratif, and marketing expense boleh juga. Tapi jelas kodenya ya. 5201 ini bisa juga untuk general and administratif atau untuk marketing expense. Kalau kamu mau pisahin, ini 5202 misalnya contoh general and administrative expense boleh juga. Nah, ini kan di general and administrative expense contoh
Oh ini di marketing expense ini kayak commission ya, kayak iklan boleh isi di sini. 5202001 contoh misalnya kan salaries ya. Biasanya yang paling banyak salaries and wages expense. Kemudian semua expenses ini isi di bawah sini. Nah, yang paling terakhir ini karena sequence-nya itu adalah 3. Ini saya suka ini angka ini. 5202 kamu harus ingat baik-baik ini. Karena ini sequence-nya 3 di belakang, kamu isi 999 untuk uh, mi se mi miscellaneous expense. Oke, ini untuk biaya lain-lain, beban umum lain-lain, ya. Biaya lain-lain. Jadi waktu kamu di sini cuma ada 10 expenses, ya sudah kamu daftarin 10 expenses di sini. Tetapi bagian terakhir itu dia, kamu harus isi 999 untuk miscellaneous expense. Supaya jika ada expense baru yang sifatnya rutin, yang kamu harus catat tiap bulan, kamu bisa insert satu account tanpa mengganggu aktivitas akun yang sudah dipakai sebelumnya. Jadi taruh 999 karena kamu tahu akan ada room untuk growth dan bisa saja itu kamu isi dengan expenses yang lain. Bayangkan kalau kamu isi beban lain-lain itu di nomor contoh di nomor 003 di sini. Terus ada expense yang lain nanti nomornya 004 kan tidak cantik dia. Maksudnya tidak bagus. Masa misalnya penempatannya di awal dan kemudian terakhir. Jadi ini pakai angka ini. Kalau dia sequence-nya 3, kamu taruh 999. Oke? Itu allow room for growth, itu juga begitu. Nih. Dan, apalagi tipsnya ya? Minimize cost, facilitate memorization, ensure employee acceptance. Jadi, ini harus dimengerti kode tersebut. Jadi kalau semua ada artinya seperti ini ada artinya seperti ini, bagus ya. Orang akan mengerti dan kalau disosialisasi ya dengan baik akan mengerti. Ketika ada penambahan akun itu akan sangat-sangat mudah dan akan sangat rapi. Oke, nanti saya berikan beberapa contoh di menu files ya, contoh-contoh chart of account ya dari beberapa perusahaan untuk menjadi referensi kamu. Oke, mudah-mudahan ini dimengerti. Jika tidak mengerti beberapa hal, boleh silakan japri atau komunikasikan di general. Sebaiknya di general agar teman-teman kalian bisa melihat pertanyaan kalian sekaligus solusi dari jawaban yang akan saya balas. Mari kita berdoa. Tuhan di surga, terima kasih untuk kesempatan kami bisa mempelajari, walaupun melalui video tutorial, tapi kami percaya Tuhan akan memberikan hikmat untuk kami boleh mengerjakan tugas kami teristimewa untuk develop chart of account. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.